Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intihai, jami'u sifatil ulia wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli safa'i wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa, likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayuhas sadat sadatina a'izza al fudala, para yang saya hormati, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama yang wajib kami mencintainya karena para beliau telah mendapat amanat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat predikat al ulama warasatil anbiya. Yang saya hormati para habaib, sempalan darah daging baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah anak cucu yang wajib kita mencintainya karena para dzurriyyah Nabi adalah kamatsalis safinatun nuh, wa man raqibaha najah wa man takhallafa anha halak. Dan yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakilinya, Bapak Pangdam atau yang mewakilinya, Bapak Bupati yang baru saja memberikan fatwa-fatwa, kata-kata atau mutiara-mutiara yang sangat mahal. Dan yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Kasdim, Bapak Kapolres, Bapak-bapak jajaran dari pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati Bapak-bapak Muspika, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, Bapak-bapak kepala desa atau kepala kelurahan, saudara-saudaraku muslimat, pimpinan Nahdlatul Ulama, Banser, Ansor, IPPNU, IPNU, Fatayat, panitia penyelenggara dalam rangka tasyakuran juga memperingati Hari Pahlawan 10 November walaupun sudah berlalu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa sih sebenarnya tasyakuran tersebut? Kalau ayatnya sudah jelas, la in syakartum la azidannakum. Di antara ayat atau dalil-dalil khususnya untuk berterima kasih, mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ucapan terima kasih terlalu kecil dibanding jasa-jasa para kedua orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, atau ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan kami semuanya. Ucapan terima kasih terlalu kecil. Namun tiada kata yang lebih indah terkecuali diantaranya
matur nembah nuwun, kalau Jawa hatur nuhun, kalau Sunda sekelangkung, kalau Madura, kalau bahasa Indonesia terima kasih. Ucapannya memang mudah, mengsosialisasikan, mengaplikasikan itu lebih sulit daripada mengucapkannya atau mengamalkannya. Satu contoh yang paling ringan, kalau anak-anak kita mulai dididik dari semenjak kecil, apa makna terima kasih kepada kedua orang tua dahulu? Insya Allah tidak ruwet dunia ini. Sebab apa? Anak-anak kita telah mempelajari bagaimana riwayat hidup kedua belah pihak dari mulai bapak dan bersama ibu. Kalau di daerah pegunungan di kampung saya, para bapak, para ibu, mulai daerah Paninggaran, Kali Bening, naik lagi ke Banjarnegara yang dari laut 2000 meter lebih, atau di daerah Kuningan, kalau sudah waktu jam 2 atau setengah 2, sang bapak kiri kanannya keranjang besar isinya singkong penuh, yang dorong ibunya kalau waktu manjat. Nanti ketika turun ibu bonceng, di tengah-tengah singkong keranjang yang besar turun ringan, tapi ketika naik ibu cepat lompat dan mendorong sang suami. Apa kata bapak-bapak tersebut ketika istirahat? Saya bertanya, Pak, kok capek amat, apakah tidak ada jalan lain? Kalau bisa, Beb. Tapi walaupun demikian saya bangga karena untuk anak-anak saya berjuang untuk anak-anak saya, karena saya ingin dicap oleh anak-anak saya adalah pahlawan anak-anak kami. Yang di daerah panas, di kampung saya sendiri di kota Pekalongan, berangkat jam 6 pagi mengayuh becaknya, keringatnya keluar, padahal perutnya kosong, belum sarapan, asal minum teh sambil mengayuh becaknya. Setelah itu ada muatan cukup untuk 2,5 kilo, cepat-cepat ditarik karena takut nanti rezekinya lepas. Yang penting 2,5 kilo, nanti dari pasar baru dapatkan tambahan lebih daripada 3 kilo dan belanjanya. Baru bapak itu sarapan pagi cukup. Kalau orang Pekalongan mempunyai sipik-sipik yang dibuat daripada nangka muda disebut megono. Kalau di Palembang ini spesifiknya empek-empek. Tiap daerah mempunyai spesifik sendiri-sendiri. Kalau di Madura sate Madura, padahal di Maduranya nggak ada yang jualan sate, sedikit sekali. Setiap daerah itu punya asal, atau tewel atau gori. Namanya megono cukup dengan kerupuk, kalau lihat telur itu melirik saja. Karena apa? Orang tua berbeda dengan kita-kita ini. Kalau saya selaku anak belum tentu mengetahui kesukaan bapak emak itu apa. Tapi kalau sang bapak dan sang ibu mengetahui persis kesukaan anak pertamanya, anak kedua,
Anak ketiga, kalau ada uang lebih ke pasar itu, walaupun belum tentu setiap hari membelikan, alhamdulillah dapat kelebihan rezeki, membelikan sedikit-sedikit. Apa kesenangannya? Anak-anaknya dibawa ke rumahnya. Begitulah ibu-ibu kita, perjuangannya luar biasa. Yang terakhir baru suaminya dipikirkan. Saya kagum, maaf para bapak, para ibu, maaf, bukan saya berbicara kurang baik, karena saya menyaksikan ibu-ibu itu pagi hari di kampung saya yang mempunyai pembantu, saya tidak berbicara. Pagi hari sudah bangun, mandi belum, asal pakaian saja sudah ribut dengan anak yang kecilnya untuk membangunkan sekolah. Cepat-cepat mana beliau ini menuangkan air tehnya yang susu walaupun bukan asli, artinya susu kedelai atau kacang hijau dan sebagainya. Terus mempersiapkan pakaiannya anak-anak untuk sekolah, dimandikan satu persatu, disabuni dan lain sebagainya, lebih-lebih yang kecil yang sudah TK. Setelah berangkat, baru ibu ini menyuci pakaian anak-anak yang kotor, dengan tangan yang mulia ini dicuci oleh ibu-ibu. Terkadang masih ada kotorannya yang si kecil ini tidak jijik atau merasa jelek apa gitu. Enggak. Jijik ya. Sebangsa jijik begitu. Tidak dengan santainya membasuh. Bahkan lebih dari itu ada. Setelah beliau mandi selesai menjemur pakaiannya, hebatnya tinggal sudah pakaian rapi mau ke pasar belanja. Si kecil ini, ibu sedang sarapan enaknya, si kecil ini berak. Santai saja, tidak merasakan bau dan sebagainya. Begitu tengah-tengah makan anaknya selesai, langsung dibawa ke kamar mandi, tidak merasa jijik atau gimana, dicebokin dengan bersihnya, beliau sabunan, lalu makan lagi dengan nikmatnya, tidak memikirkan. Itulah jasa orang tua-tua kami. Kita kalau malam tidur, orang tua kita berbeda. Besok pasaran sepi, ini kemana besok pasaran? Bisa menjual pas singkongnya atau sayurannya yang lebih ramai. Langganan ini tumben agak merosot pembeliannya, keuntungan tidak seberapa. Kita mendengkur di ranjang kami, ngorok dengan enaknya. Ibu-ibu kita berpikir untuk besok pagi, bapak-bapak lebih-lebih. Begitulah perjuangan orang tua kami. Tidak orang kaya saja yang mengharapkan anaknya jadi dokter, jadi insinyur, dan jadi lain dan sebagainya. Orang yang tidak mampu pun berhak ingin mempunyai anaknya sebagai penyambung lidah, mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, menjadi perekat umat, perekat bangsa, peneduh, pengayom, penuntun. Tuntunan bukan tontonan. Itu harapan setiap orang tua. Biarlah saya yang payah, yang kurang mampu hidupku, asal anakku, ya Allah, jangan dijadikan seperti aku kecil. Cukup kebodohan apa yang ada pada diriku, ya Allah, jangan sampai kebodohan ini menular kepada regenerasi. Itu setiap orang tua. Maka anak-anak didik, anak-anak pesantren, anak-anak sekolah, kalau mengingat jasanya orang tua, dengan penuh kesadaran, insya Allah akan berdoa. Apa doanya? Ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tuaku,
berilah kesehatan zahiran wa batinan, lapangkanlah rezekinya, mudahkanlah di dalam mencari rezeki, jauhkanlah dari bala dan penyakit zahiran wa batinan, berkahilah umur kedua orang tua kami, berkahilah dunianya yang dicari, dan jadikanlah anak turunnya menjadi hamba-hamba yang tidak memalukan kedua orang tuanya di hadapan-Mu ya Allah. Dan tolong ya Allah ya Rabb, jangan Engkau ambil dulu kedua orang tuaku sebelum aku mampu membahagiakan kedua orang tua. Itu anak yang terbuka hatinya akan tersentuh yang demikian. Suatu ketika kedua orang tua anak ini mulai dewasa, dapat rezeki alhamdulillah. Ketika kita makan, mungkin di rumah makan mie yang enak atau nasi rawon atau lain sebagainya, begitu asiknya dia mau makan, terlintas orang tuanya tidur di atas ranjang tapi tidak ada kasurnya. Memang kemampuannya masih terbatas. Langsung anak ini tersentuh, ya Allah ya Rabb, aku makan enak begini, orang tuaku begitu. Langsung sang anak tersebut, Pak tolong bikin mie 2 atau rawon, nasi rawon. Cepat Pak ya, cepat-cepat ingin makan cepat. Karena apa? Di matanya orang tuanya kelihatan terus. Begitu selesai cepat sambil mengucurkan air mata. Karena apa? Ya Allah ya Rabb, aku kok makan nikmat begini, kok aku tidak ingat susah payahnya orang tua. Langsung ketuk pintu ba'dal isya. Mak, Pak, siapa? Saya Mak. Masya Allah, masuk Nak. Mas begitu. Mak, udah makan malam belum? Belum Nak. Nih oleh-oleh Mak. Oleh-oleh. Satu nasi, paling 1 bungkus. Begitu dibuka, orang tua tidak pernah mengecewakan anaknya. Kok kamu tahu Nak, kalau emak ini senangannya rawon? Yang satu mengatakan lagi, kamu tahu bapakmu kok tahu mie ya? Dimakan dengan enaknya sambil menjerit hatinya orang tua. Terkadang terlontar di mulutnya, ya Allah Nak, kamu belum berapa pendapatannya, kamu sudah ingat sama orang tua, kamu mengerti memberikan kesenangan orang tua, kamu senang memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Semoga kamu, semoga hanya nasi 1 bungkus, tapi doanya melebihi gunung karang yang luar biasa. Jangan bertepuk. Ini jasa orang tua. Apa terima kasih kami kepada beliau? Ridallah fi ridal walidain, suhtillah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah Ta'ala tergantung kedua orang tua kita. Kemurkaan Allah pun sama. Apa terima kasih kami kepada para beliau? Kalau kita mengerti terima kasih, akan membina keluarga sakinah. Yang dinamakan keluarga sakinah bukan sakinah dalam zaujain, suami istri saja. Pembina awal adalah mawaddah warahmah yang dihasilkan kedua sejoli. Pencetak, tempatnya mencetak, yang akan membuahkan mawaddah warahmah kepada putra putrinya, kakak adik kompak rukun, tidak pernah berkelahi, tidak pernah macam-macam. Kalau orang tuanya sudah dikubur, takut memalukan orang tuanya. Gara-gara sepele kita terkadang ribut, yang dikubur menangis dengan melihat anak-anaknya. Apakah itu terima kasih kepada kedua orang tua? La abadan. Maka anak-anak kami ini yang di sini, ingatlah bahwa kamu akan menjadi pahlawan orang tuamu dalam mencari ilmu.
di pesantren atau di sekolah. Ketika Anda pulang akan menjadi dua pahlawan. Satu pahlawan guru-gurumu, pulang kembali ke kampungnya menjadi dua pahlawan. Pahlawan para gurunya, pahlawan para orang tuanya. Beruntunglah kalian nak yang akan mengerti terima kasih kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ditarik lebih ke atas lagi. Terima kasih kita kepada para ulama dengan jerih payahnya dari mulai nol masuk kampung keluar kampung dengan dakwahnya sampai membuat madrasah pesantren dengan ulet sabar mengajar anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mati jabar, al ha mim mati jabar, hamdalah fasdu alhamdu. Ada lagi yang cara ejaannya lain lagi. Alif lam mati atas, al yang pakai alif bawah i, ada juga caranya. Sampai luar biasa beliau ini semangatnya mengajarkan tanpa pamrih. Bahkan ulama-ulama dahulu demi santrinya mempunyai sawah besar banyak, mempunyai kebun. Untuk siapa? Untuk santrinya, supaya belajar tidak membayar, makan dijamin oleh para ulama-ulama terdahulu. Bukan kayak Habib Lutfi, pengajian selesai dapat amplop. Sorry, bukan saya menyindir. Tapi kalau ulama dahulu, ini luar biasa. Sampai Islam luar biasa berkembang di mana-mana. Jasanya siapa? Jasa para beliau-beliau. Tapi beliau-beliau tidak terlepas menjadi pejuang bangsa yang luar biasa. Apa terima kasih kita kepada para ulama yang tidak terlepas? Beliau termasuk yang mengusir penjajah, sehingga tegaknya sang saka merah putih. Jasa siapa? Jasa para pahlawan kami. Dalam pahlawan kami itu yang mayoritas memang umat Islam, tapi Hindu, Kristen, Katolik, kesadarannya yang tinggi dalam bangsa ini tidak terlepas. Beliau ikut andil dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Itu diantaranya. Makanya ketika Pak Habib mendengarkan lagu Indonesia Raya itu terkadang malu secara pribadi. Malu. Karena lagu Indonesia Raya bukan seremonial. Maaf saja. Bukan lagu artinya dalam peraturan saja. Tapi dalam lagu Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan, perlu untuk anak-anak kita mengerti bahwa apa yang ada di dalam lagu Indonesia Raya mempunyai kandungan ikrar. Artinya ketika kita menyanyikan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Apa itu lagu? Apa seremonial? Apa pernyataan? Jawab. Pernyataan apa dalam lagu? Berarti kalau pernyataan panjenengan, kalian kita ini telah mengucapkan ikrar. Indonesia tanah. Mau ketemu dengan orang Komering, mau ketemu dengan orang Madura, mau ketemu dengan orang Banten, mau ketemu dengan orang Pekalongan, mau orang Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi, Kalimantan, sampai Papua, bersama-sama kita menyatakan Indonesia tanah, berarti kita saudara.
tidak ada perpisahan, sebab kita berani menyatakan Indonesia tanah selesai sebetulnya. Tidak ruwet kalau mau ke sana. Itulah. Saya orang Indonesia, kami orang Indonesia. Asli mana Pak? Pekalongan. Bapak, saya orang Indonesia, saya diikat oleh Indonesia kok. Walaupun saya orang Pekalongan, yang satu orang Tegal, tapi menjadi satu kesatuan karena diikat dengan Indo. Yang Islam juga sama. Islam di Komering, Islam di Palembang, Islam di mana saja di dunia ini, mau keturunan Cina, mau keturunan Arab, mau keturunan Belanda, mau keturunan apa, selagi dia mukmin, kita telah diikat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Agama lain pun juga sama, ada cara mengikatnya. Itulah luar biasa. Itu. Maka kadang kita itu malu kalau kita mendalami lagu Indonesia Raya dimanapun. Indonesia tanah airku, kami di Mesir. Indonesia tanah airku, kami di Hadramaut. Indonesia tanah airku, kami di Eropa. Indonesia tanah, kami dimanapun Indonesia tanah. Berani mengatakan Indonesia tanah. Kalau menyatakan Indonesia menjadi kebanggaan karena itu nama bangsa kami Indo, tuh lemah. Kalau berani menjadi kebanggaan kita ketika kita mengucapkan Indonesia, harus tegas karena itu kebanggaan kami. Indonesia kecintaan kami. Indo, kurang keras. Indo, harusnya begitu. Ini tidak usah pakai senjata. Kalau kita ini sudah menyatakan Indonesia dengan keras, yang mau memporak-porandakan, yang akan memecah belah umat ini, yang akan memecah belah NKRI, takut dengan suara Indo yang keras. Indo, itu baru kekuatan ini melebihi daripada nuklir. Loh, tapi kalau kita sudah kan Indonesia, Indonesia, ada. Mungkin untung-untung tidak diberi senjata Pak. Kalau diberi senjata mungkin senjatanya ikut makmum. Kalau dipegang Pak TNI sama Pak Polri, krek krek krek, duar. Tapi saya yang pegang, krek krek krek, duar. Lah saya. Itulah. Sekali lagi Indo, harus begitu kan? Itu satu. Pak Habib kalau lihat merah putih malu Pak. Tapi bangga. Karena apa? Kami tanya sama sepribadi saya, sejauh mana kami andil merah putih, tegaknya merah putih ini. Coba tanya pan sendiri-sendiri. Yang lahiran 1945, alhamdulillah masih sedikit menjadi saksi sejarah atau pelaku sejarah. Lebih-lebih yang lahirnya sebelum 1945. Coba. Setelah merdeka ini kami ini pernah andil apa untuk meneruskan pejuang-pejuang para beliau? Kita tahu tegaknya merah putih itu berdarah Pak. Indonesia merdeka bukan hadiah, berdarah. Malu rasanya. Apakah kita akan menjadi umat yang memalukan para ulama-ulama dan para tokoh-tokoh agama yang lain yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini, atau mengecewakan para beliau yang sudah di alam baka? Kalau kita ingat ke sana, paling tidak mau neko-neko udah jadi. Tentrem, ayam, luar biasa. Tidak ribut, terlalu ribut sedikit rame. Masalah khilafiyah rame. Masalah taraweh 23:11 rame. Nanti pilihan rame. Mana yang tidak rame? Tokoh sama tokoh kurang saya katakan oknumnya, maaf. Tokoh sama tokoh tidak bisa memberikan tuntunan, keteladanan, malah justru terkadang memberikan contoh di kurang baik. Maaf, 1000 maaf.
Karena apa? Beda pilihan, beda baju, terkadang tidak mau makmum. Kapan negara kita akan maju? Lihat Amerika, Eropa dan lain sebagainya sudah bikin kemajuan luar biasa. Apa diantaranya? Nuklir. Sambil duduk saja dirancang begini, sekian ribu kilometer arahnya ke sini, sudah pencet shit, bisa ketinggalan. Alat tempurnya tang-tang, waduh, yang ngetop ketinggalan. Tidak cukup itu saja, pesawat yang reguler dan domestik kita pun juga ketinggalan. Elektro ketinggalan, IT kita ketinggalan, ilmu kedokteran ketinggalan, ilmu pertanian kita ketinggalan. Coba ternina bobok dengan khilafiyah, perpecahan. Kapan Indonesia akan maju? Tanahnya subur luar biasa, tapi kurang mencintai, kurang menghandarbeni. Tanamnya di Indonesia, hidupnya di Indonesia, ya kan? Yang merabuk di Indonesia, yang dapat nama orang lain, Jambu Bangkok. Nasib ini, nasibun ini. Ayam berak di sini, netas di sini, apa-apa di sini, yang dapat nama orang lain. Ayam malu mestinya. Duren Bangkok, lele Bangkok, jambu Bangkok, apa yang tidak Bangkok? Alhamdulillah masih mendapat gula Jawa. Ya kelopo sawit. Ini kalau sudah sawit Bangkok medeni. Nah, itulah. Ini. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita lihat beliau-beliau yang memerdekakan bangsa ini dari para ulama, maaf ya, wali 9, khususnya yang di Jawa, mulai Banten, Hasanuddin Banten, Habib Husain Ali Idrus luar Batang, sampai Maulana Syekh Kuro, Maulana Syarif Hidayatullah, sampai ke Ampel. Sunan Ampel itu kalau malam Jumat Legi ratusan bis, kalau selain Jumat itu cukup 100, kurang sedikit, lebih sedikit. Ketika Habib Lutfi ditanya, Beb, keistimewaan ziarah wali 9 apa Beb? Kalau saya sih tidak muluk-muluk, oleh-olehnya ziarah wali 9 itu malu. Loh, kok malu? Hebat, kan mestinya karomah, mestinya dapat berkahnya. Ketinggian itu cukup malu saja, malu bener, terserah, terlepas daripada ingkar dan tidak. Saya mengatakan realitanya, bukti. Orang dalam kubur masih berdakwah, orang dalam kubur masih ngajak zikir, orang dalam kubur masih ngajak baca Quran, orang dalam kubur masih mempersatukan umat, orang dalam kubur masih menjadi sebab bisa membuat ekonomi kerakyatan. Masuk ke Sunan Ampel, coba dagangan-dagangan kampung itu rame, Ampel Dento, Ampel Gading, dan ampel-ampel yang lain rame betul. Coba itu. Begitu orang datang, salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Ini selesai baru duduk, rombongan lain datang lagi, salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum. Yang sana sudah Al-Fatihah wa Yasin, sana baca Yasin, sana illallah la ilaha illallah, yang sana baca Quran lagi. Hebat bener Sunan Ampel di dalam kubur masih ngajak baca Quran, ngajak baca Yasinan, nggak kayak Habib Lutfi ngajak dangdutan lain lagi. Jadi kalah dengan orang mati, bisa merukunkan orang, bisa mendamaikan orang.
lebih-lebih di Maulana Syarif Hidayatullah Gunung Jati, separuh muslim separuh non muslim, bisa mempersatukan dengan haknya kepercayaan masing-masing. Ada yang datang langsung di sebelah yang tempatnya non muslim, yang menyanya besar sampai kecil, lilin yang tinggi sampai yang gemuk, yang pendek, komplit di situ. Datang ada yang langsung begini, ada datang lagi yang tempat kita datang bajunya digini-gini kan di pintunya itu. Yakin karena mendapat barokah dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada wali yang diziarahinya. Luar biasa. Lingkungannya Sunan Gunung Jati rame pedagang-pedagang, ekonomi kerakyatan. Lingkungannya juga makmur. Sebelah muslim, sebelah non muslim. Tidak pernah bertanya, lu agama lain kok ziarah ke sini? Nggak ada yang tanya. Di sana santai berziarah luar biasa, sesuai haknya masing-masing, dihargai. Kami yang muslim, zikirnya pun bebas. Ada yang gayanya macam-macam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini satu bis sendiri. Yang sana lain lagi, Pak. Suaranya di dadanya antep berat. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belakang rombongan lain lagi ngebut tajam. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang lagi lebih kencang. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sana rombongan lagi, ya latifu, ya latifu, ya latif. Yang ini sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang rombongan lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak ada yang ribut, gak ada yang ribut. Hebat, orang mati masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Malu ah, malu nggak? Tuh hebatnya Wali 9 tuh di situ. Dalam kubur masih bisa begitu, luar biasa. Ada lagi yang lain, nanti datang itu sudah rombongan. Apa ini yang tadinya pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu kalau zikir tiru saya saja. Enak kan lagunya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan illallah, la ilaha illallah. Dada saya berat nih. Kata yang tadi, rombongan tadi, loh saya itu maremnya segini Pak. Illallah, la ilaha illallah. Saya puas bener. Kalau Bapak silakan aja pakai lagu saya maremnya begini. Senengnya. Ini dua orang yang sedang bertikai sendiri, yang cepat di belakangnya lagi satu rombongan. Illallah, la ilaha illallah. Lihat dua kelompok ini. Illallah, la ilaha illallah. Yang ini nggak terima. Ini lagi kalau zikirnya ngebut, kata yang ngebut, Pak kalau nggak ngebut nggak dapat banyak Pak. Kok tidak ada yang begitu? Cuma saya pernah ziarah orang yang tinggi besar, betul tinggi. Aduh ini suaranya mesti kayak beledek ini, halilintar ini suaranya, top ini. Sambil ini speakernya kecil itu. Waduh mana lagi ini lengannya besar sekali Pak. Jalan dengan rombongan berapa orang. Begitu dia sudah berdiri dengan para pezairin, saya nyingkir aja lebih jauh lah. Saya takut kalau suaranya speakernya ini, sebab sesuai tinggi orangnya begitu, mungkin suaranya kan galak betul, keras betul. Enggak disangka. Inilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Loh, di besar begitu suaranya lain. Ajib. Ini rasa bodoh. Tapi hebatnya tadi saya katakan apa? Ziarah para wali 9 oleh-olehnya apa? Malu.
Nah, kira-kiranya syukuran ini bisa enggak membawa malu apabila kita melihat para pahlawan kami, para kiai kami, ulama-ulama kami, para santri-santri terdahulu, kedua orang tua kami, tokoh-tokoh bangsa kami, sehingga ikut memerdekakan bangsa ini, ikut andil besar. Tinggal kita menjaganya. Jangan sampai memalukan para pahlawan kami, jangan mengecewakan kepada ulama-ulama kami, tokoh-tokoh agama kami, jangan memalukan kepada para pahlawan-pahlawan kami. Buat diadakan sekali-kali. Kalau ziarah wali sudah umum, sekali aja minta izin sama Pak Bupati. Pak Bupati, saya usul. Kenapa? Saya rombongan pesantren A, saya minta diizinkan setiap Jumat apa Jumat Kliwon, apa Jumat apa di sini umumnya umpamanya saya ingin ziarah ke Taman Pahlawan, biar anak-anak kami itu kenal siapa yang dimakamkan di situ, jasa-jasa beliau. Itu kita aja sekali-kali coba kenalkan. Oh ini siapa? Oh ini kopral. Ini matinya gimana Pak? Ini kalau enggak sebab kopral ini granat dilemparkan sampai beliau sendiri kena. Wah, Belanda sudah masuk, ini jasanya beliau. Oh gitu Pak, ya kenal. Akhirnya apa? Kita menjadi patriot-patriot bangsa yang bangga kepada bangsa ini. Kalau kita sudah melihat yang begitu, akhirnya kita akan mengakar bahwa kami bangsa Indonesia sangat mencintai TNI-nya, sangat mencintai Polri-nya. Ulama, TNI, Polri tidak bisa dipisah-pisahkan, karena beliau adalah tulang punggung bangsa. Setuju? Makanya kalau ada oknum-oknum jangan dilihat, lihat institusinya. Terkadang TV sekarang itu oknumnya satu polisi nakal gitu jadi oknum, ayo diorbitkan terus. Nanti dari TNI satu saja bom terus begini. Yang begini ini jarang diorbit. Lihat, ada TNI-nya, ada Polri-nya, ada ulamanya, ada tokoh-tokoh dan sebagainya. Ini bagian kekuatan pada luar biasa. Mestinya kita malu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo kita bawa malu ini untuk bekal kehidupan sehari-hari, tanda orang yang mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi. Ini pada pewarisnya saja kita sudah tidak mampu untuk membayar, apalagi kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita setiap Jumat adakan bacaan maulud, luar biasa. Tanpa mauludin Nabi itu bagian syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya maulud. Tanpa ada mauludin Nabi kita tidak tahu Islam, kita tidak tahu Quran. Karena Quran diturunkan, Islam diturunkan karena mauludnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Allah halal, haram, yang hak dan yang batil karena sebab apa? Karena ada yang dimauludkan mendapat risalah wa nubuwah. Siapa baginda Nabi itu? Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ibni Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jasa beliau kita mengerti al-iman wal Islam. Apakah kita akan menjadi umat yang mengecewakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita akan mengecewakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak perlu dijawab tidak. Buktikan kalau tidak. Kalau tidak sudah banyak, ya kan? Ya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya tidak bisa panjang lebar lagi, hanya begitulah yang bisa saya sampaikan, karena saya berpikir saya tidak akan menjadi orang yang memalukan bangsa kami, para pahlawan kami, para ulama-ulama kami di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa meneruskan pejuang-pejuang para beliau untuk membangun bangsa ini, untuk membangun umat ini, untuk membangun republik ini, sehingga semakin kokohnya persatuan kesatuan, semakin kuatnya ketahanan nasional demi NKRI. Mau ikrar dengan saya? Benar? Betul? Tenane belajar ke. Bismillahirrahmanirrahim.
ora keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Wajib bagi kami untuk mempertahankan NKRI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka amalkan. Wis ora usah dawa-dawa kesel aku nih teko mau. Wis teko mabeng iku durung turu aku terang-terangane. Iki demen kita kepada panjenengan. Doa saya cuma satu kok. Saya kesini cuma ingin laporan kepada Rasulullah nanti. Khususnya warga Ugan Komering ini, jangan sampai tidak mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diaku menjadi umatnya, diampuni semua segala kekurangan dan dosa, dan semoga diijabah doanya, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah putra putrinya, menjadi hamba Allah yang tidak memalukan kedua orang tuanya, memalukan para ulama, memalukan para gurunya, memalukan para pahlawannya, memalukan khususnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Indonesia ini dijauhkan dari segala bentuk perpecahan, dari segala bentuk bala yang akan turun dari langit maupun keluar dari bumi. Berkahilah perdagangannya, berkahilah pertaniannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tertib. Bismillah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq wa daraji atfatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karam ahlu baitil mustafa ظهوري هم أمان الأرض فداكيري شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله bukakan jalannya, buka jalan. Salamun alaik biar tertib ya Rafi' asyani wa daraji adfatayyaji fatal alami ya uhailal judi wal
والكرم يا أهيل الجود والكرم وسفين لي نجاتي إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني واعتصم بالله واستعين ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وآمدنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم كرم